Lihun, maka diantara caranya adalah bertaubat kepada Allah. Tadi surat Nuh yang dibaca oleh imam, iya kan? Termasuk di sana itu kan perintah istighfar, bertaubat. Allah memberikan faidah-faidah, fadilah-fadilah kepada orang-orang yang bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda begini, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Wallahi demi Allah, la astaghfirullah, pasti aku ini beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaum, di dalam satu hari. Taubat dalam satu hari itu aktsara min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Dalam riwayat itu mi'ata marrah, 100 kali. Dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Kanjeng Nabi itu loh setiap hari istighfar, Bapak Ibu. Setiap hari baca istighfar berapa? Lebih dari 70, atau kita pahamkan 100 dalam riwayat yang lain. Jenengan istighfar dan bertaubat satu hari berapa? Halo? Sehari jenengan, saya pribadi juga membaca istighfar setiap hari itu berapa? Paling banter kita istighfar itu posisinya setelah salat 5 waktu itu. Dzikir 3 kali. Tapi kalau Kanjeng Nabi mengkhususkan, ada yang menarik di sini pada posisinya Nabi memakai kalimat la astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau hanya astaghfirullah, yaitu astagfirullah, 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 atau rabbighfirli, atau memakai sayyidul istighfar. Tapi kalau kata-kata wa atubu ilaih itu betul-betul ada sebuah bentuk pemahaman, ada muhasabahnya, ada perbaikannya, ada hijrahnya. Itu namanya tobat. Banyak orang yang mengucapkan istighfar tapi tidak tobat. Ada enggak? Waduh, orang non muslim saja bisa Pak mengucapkan astagfirullah itu sekarang. Orang non muslim itu bisa mengucapkan astagfirullah, bisa mengucapkan subhanallah, bisa mengucapkan alhamdulillah, bisa mereka mengucapkan. Tapi yang diminta oleh Allah, diminta oleh syariat itu istighfar, yang di situ bagian daripada pertaubatan nasuha yang benar. Habis nyolong astagfirullah, 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 nyolong lagi. Habis korupsi astagfirullah, astagfirullah, korupsi lagi. Yang diminta oleh Allah bukan begitu. Yang diminta oleh Allah bukan begitu. Ya, jadi istighfar kemudian ada sebuah perubahan, ada hijrah. Baik hijrah secara fikih ataupun hijrah secara i'tiqadiyah Allah dan lain-lain. Jadi di sini ada pemahaman ya Bapak Ibu, kathratut taubati wal istighfar, meminta ampun sekaligus ada sebuah perubahan kepada yang lebih baik, berubah. Dan Nabi dalam satu hari berapa tadi? Lebih daripada 70, atau kita katakan Nabi setiap hari istighfar dan bertaubat 100 kali. Masya Allah. Kawama ta'akhir, ya benar ya ayatnya begitu kan? Allah itu mengampuni dosa-dosa Nabi yang lalu, mengampuni dosa-dosa Nabi yang akan datang. Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi Rasulullah tiap hari masih istighfar. Lawang kita ini loh dari maksum, kita ini bukan orang yang maksum. Lalu istighfar kok angel men. Seharusnya kita ini lebih dari 100 kali Pak istighfarnya. Wong Nabi saja 100 kali, dan itu sudah dijamin oleh Allah dosa-dosanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu dijamin masuk surga kan. Dan beliau ketaatannya, Masya Allah, kalau sholat itu ya Allah, sampai hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki beliau itu bengkak karena lamanya berdiri beliau sholat. Kita bukan orang yang dimaksum, kita bukan orang yang dijamin masuk surga. Seharusnya pertaubatan itu lebih kenceng, seharusnya istighfarnya juga lebih
kenceng, apalagi dosa-dosa yang kita lakukan luar biasa banyak. Terutama yang paling banyak dulu kita bahas yang dimuhasabahkan oleh para ulama salaf, terutama yang paling banyak itu dosa apa, Pak? Dosa lisan, dosa ini mulut. Kemudian yang kedua ini dosa al-ain, mata. Yang banyak kan itu ya kita ini. Itu yang terbanyak itu kan dosa-dosa yang kita lakukan ya doa dari sumber mata sama mulut ini yang terbanyak kita ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa qala ba'dus salaf, dan berkata sebagian para salaf, man lam yatub kullas sabahin wa masa'in kana minadh dhalimin. Barang siapa yang tidak bertobat setiap waktu pagi atau setiap waktu sore, maka apa? Kana minadh dhalimin, maka dia itu termasuk orang-orang yang zalim. Bisa melakukan semacam ini. Masya Allah, sampai dikatakan semacam itu. Orang yang tidak bertobat setiap pagi atau setiap sore, dia termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ini yang dikatakan oleh Allah, surat Al-Hujurat ayat 11. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang dia itu tidak bertaubat, maka dia itu termasuk orang-orang yang zalim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu bertaubat, Pak. Ya, mudah-mudahan kita hafal ayatnya itu memang benar, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, kita hafal itu. Hendaklah setiap jiwa, setiap individu mengoreksi dirinya perbuatan-perbuatan yang lalu untuk perbuatan posisi akhirat ataupun masa depan. Termasuk yang perlu kita introspeksi itu adalah kesalahan-kesalahan kita lakukan. Para sahabat itu suka minta nasihat kepada sahabat yang lain. Di antaranya itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu akan mengasih ribet, apa ngasih ribet ya? Ngasih, ya wis itulah ngasih ribet gitu aja ya. Kepada orang yang bisa menyebutkan kekurangan dirinya. Itu Umar bin Khattab. Kalau orang sekarang diberitahu kekurangannya cenderung muring-muring. Tapi kalau para sahabat itu kalau diberitahu kekurangannya itu malah senang. Kepada orang yang memberitahu kekurangan dirinya, itu para salaf, para sahabat Rasulullah SAW. Dan seringkali seperti yang kita katakan dulu, nasoha ba'duhum ba'don, itu mereka masing-masing saling menasihati kepada satu sama lain. Datang kepada sahabat yang lain bilang, ausini, tolong aku dinasehati. Loh, itu biasa mereka. Pernah jenengan datang ke seseorang bilang, tolong nasihatkan aku, pernah? Pernah enggak? Satu kali saja. Datang kepada teman jenengan kemudian bilang, tolong aku dinasehati. Pernah? Enggak pernah kan? Pernahkah datang kepada teman kemudian bilang begini, tolong sebutkan kekurangan saya supaya saya bisa memperbaiki? Pernah begitu? Masya Allah, itu kebiasaan para salaf itu seperti itu. Kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW itu seperti itu. Malah minta dinasehati, malah minta diberitahu kekurangan-kekurangannya. Bagian dari pertobatan itu ya seperti itu loh, Pak. Bagaimana seseorang itu bisa bertaubat secara nasuha kalau dia sendiri tidak ngerti kekurangan dirinya? Betul ya, Pak? Bagaimana seseorang bisa memperbaiki kekurangan dirinya kalau dia tidak ngerti kekurangannya apa itu? Makanya mereka terbiasa, para salaf, para sahabat itu, Masya Allah, itu bagian daripada ketawaduan, rendah hatinya mereka para sahabat. Makanya benar toh kalau Nabi itu mengucapkan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsumma adalah orang yang hidup pada zamanku ini. Siapa mereka? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang generasi berikutnya tabi'in,
Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'in. Ya karena memang sikap mereka, karakternya mereka begitu. Orang yang penuh dengan taubat, orang yang penuh dengan bermuhasabah, orang yang penuh dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya sampaikan juga di awal-awal ya, bagaimana para sahabat itu kalau salat malam, kalau zikir, ya, sampai matanya apa dulu itu medul ya. Masya Allah, karena nangis takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kala berbuat dosa sambil tertawa. Kita ini seringkali berbuat maksiat sambil tertawa, tersenyum, Masya Allah. Benar Pak? Masya Allah. Baik, maka itulah kemudian posisinya adalah doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila. Beri kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan yang zalim, yang batil, yang maksiat, tunjukkan, dan beri kami kemampuan untuk meninggalkan kebatilan itu. Karena memang banyak orang yang tahu itu batil tapi tidak bisa meninggalkan kebatilan itu. Taubat. Karena Yahya ibni Mu'ad yaqul, Yahya ibni Mu'ad mengatakan begini Bapak, zilatun wahidatun ba'da taubati aqbahu min sab'ina zillatan qablaha. Ini berat betul ini. Zilatun wahidatun. Zilatun itu kepleset, melakukan maksiat lagi, terjerumus kepada kebatilan lagi, kemaksiatan lagi. Terpleset satu kali artinya kejerumus kepada kemaksiatan kembali. Ba'da taubati, setelah adanya taubat. Sudah taubat, terus aku tak taubat, aku tak hijrah. Lah kok dilalah kemudian kembali lagi menjadi orang-orang yang sebelum hijrah. Maka kata beliau, aqbahu min sab'ina zillatan. Itu lebih jelek daripada 70 kali terpeleset sebelum adanya pertaubatan. Sampai segitunya. Sekarang ini ada istilah taubat abal-abal, ada istilah istighfar abal-abal, hijrah abal-abal, karena kepentingan duniawi. Ada kepentingan duniawi. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala ditanya, ma alamatut taubatin nasuh, ciri-ciri tanda-tanda taubat nasuha itu apa? Ciri-ciri tanda-tanda taubat nasuha. Apa taubat nasuha? Nasuha itu adalah sesuatu yang memang betul-betul murni, betul-betul 100% taubat. Ditanya itu yang namanya Sufyan ibnu Uyainah, yang ciri-ciri tanda-tanda taubat nasuha itu apa? Ciri-cirinya kalau orang itu sudah memang betul-betul taubat itu apa? Itu loh maksudnya. Nanti jenengan bisa melihat pada diri sendiri, kira-kira 4 ciri ini ada ndak? Kalau memang ada, berarti jenengan memang taubat beneran, bukan taubat-taubatan. Yang pertama adalah wa kathratu taqarrubi ilallahi ta'ala bitta'at. Ini ciri pertama. Ciri pertama orang itu kalau tobatnya itu nasuha. Ciri pertama kalau orang itu tobatnya itu benar adalah banyaknya bertakor. Orang ditanya, kamu tobat, tapi tidak sholat. Tidak sholat. Justru orang yang bertaubat yang benar, dia akan semakin memperbanyak ketaatan. Itu cirinya di antara nomor pertama. Maka tadi sudah dikatakan, oh ada orang tobat itu saya tak tobat. Tapi sholat tidak jalan.
Salah. Jadi orang yang bertobat itu berbanding lurus dengan ketaatan yang dia lakukan. Semakin banyak yang dia lakukan ketaatan-ketaatan, itu tanda kalau dia sudah mulai bertobat. Clear ya, nomor satu. Kita ini semakin banyak taatnya atau semakin berkurang taatnya, itu tanda kita ini masuk tobat yang benar atau enggak. 5 waktunya jalan, sebelumnya masih campur-campur, sekarang dia tobat 5 waktu jalan. Tidaknya 5 waktu, dia tambahi dengan qobliyah ba'diyah, dia tambahi dengan duha, dia tambahi dengan tahajud, terus begitu. Yang tadinya tidak pernah berpuasa, sekarang sudah mulai Senin Kemis, mulai Ayamul Bid. Daud bisa jadi begitu. Semakin dia bertobat, tandanya dia akan semakin memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ya dengan orang yang kepingin sakti. Kalau dulu ketika kita masih di pondok itu kan ada amalan-amalan tertentu, dia rajin sholat, rajin zikir karena ada ingin sesuatu, pengen kebal, pengen apa. Bukan itu yang saya maksud ya. Bukan itu yang maksud. Termasuk saya dulu juga ngamalkan begitu dulu. Apalagi tahun 98, zamannya ninja-ninja itu, belajar kebal aneh-aneh juga dulu ya. Jadi wiritan setiap hari baca ini karena supaya ilmunya tidak hilang. Bukan itu yang saya maksud. Jadi dia ini memang kathratu taqarrub ilallah itu memang betul-betul murni, mukhlisi wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Memang betul-betul karena Allah, memang pengen hijrah. Saya dulu juga pernah belajar supaya tidak hilang, waduh rajin. Dulu kalau ada orang nempelin jarak 5 meter gitu, tahan napas sudah mental semua, dulu dipraktek begitu. Pernah belajar begitu juga saya dulu ketika di Jombang dulu. Masya Allah, apapun dulu saya lakukan, tapi sekarang sudah. Baik, itu yang pertama, ciri pertama. Yang kedua, orang yang ciri taubat nasuha yang benar itu apa? Ru'yatul qil. Dia senantiasa melihat kalau apa yang dilakukan itu masih sedikit, apa yang dia lakukan itu masih banyak kekurangan. Nah, itu ciri yang nomor 2, Pak. Kalau orang itu senantiasa ndelok dirinya itu aku wis akeh, aku wis soleh, itu berarti ciri tobatnya belum. Justru orang itu semakin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin sadar bahwa mereka itu masih belum ada apa-apanya yang dia lakukan, masih banyak kekurangan-kekurangan, karena mereka paham tidak ada satupun orang yang paham amalannya itu diterima oleh Allah atau tidak ada yang tahu. Kita sekarang usianya 60 tahun, kita balik usia 10 tahun, berarti 50 tahun kita ibadah. 50 tahun kita ibadah, selama 50 tahun kita ibadah, kita tidak ada tahu kok. Yang 50 tahun itu yang diterima oleh Allah itu yang mana, tidak ada yang tahu. Jangan-jangan yang 50 tahun kita beribadah itu habis semua karena ujub kita, karena riak kita, karena sum'ah kita, habis semua. Lah justru kalau para sahabat Rasulullah SAW menganggap masih sedikit, masih banyak kekurangan, justru kekurangan itu tadi sudah saya katakan, datang ke sahabat yang lain, tolong saya dinasehati, tolong diberitahu kekurangan-kekurangan saya. Loh, itu para sahabat. Insyaallah. Itu ciri yang nomor 2. Ciri yang nomor 3 adalah dhillatun nafsi. Dhillatun nafsi. Dhillatun itu artinya rendah. Nafsi itu diri. Artinya orang itu semakin bertaubat, dia akan semakin bertawadhu, semakin merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ngaku-ngaku taubat tapi sombongnya tidak karu-karuan, itu belum taubat. Apa cirinya sombong itu, Pak? Masih ingat ya? Cirinya sombong itu kan ada 2. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Itu ciri sombong. Kalau orang itu taubatnya benar, Pak, dia akan semakin tawadhu, Pak. Betul itu. Dia akan semakin tawadhu. Dia semakin rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di hadapan manusia yang lain. Tawadhu biasa gitu.
Kanjeng Nabi itu juga ke pasar, Kanjeng Nabi itu juga jahit sendal beliau sendiri, Kanjeng Nabi itu juga jahit baju beliau sendiri. Masya Allah, rendah hati betul. Padahal pemimpin dunia Islam. Umar bin Khattab itu seorang khalifah, luar biasa. Kemajuannya sampai Anatolia, sampai Spanyol dan seterusnya pada waktu itu. Tapi juga masih pakai baju yang istilahnya ada tambal-tambalan. Ini ada sahabat yang menyaksikan bagaimana Umar bin Khattab itu dilihat di belakang itu ada tambalan-tambalan itu, masya Allah. Ada jahitan-jahitan yang dijahit sendiri. Tawadhu mereka itu, masya Allah. Tawadhu. Ya, semakin orang itu bertaubat, dia akan semakin tawadhu, semakin rendah hati. Kalau orang itu mengatakan saya tobat, kok malah sombongnya semakin kuat. Wah, ini alamat ini. Tobatnya masih belum anu ini. Kemudian ciri nomor 4 adalah qillatud dunya. Qillatud dunya. Qillatun itu sedikit, dunia itu materi. Bukan berarti kemudian dia menjauhi dunia, enggak. Ada ayat yang kita hafal, walal akhiratu khairul laka minal ula. Atau dalam ayat yang lain, khairun wa abqa. Yang namanya akhirat itu lebih utama daripada dunia. Artinya kemudian orang-orang yang semakin bertobat, yang namanya materi itu sebagai sebuah bentuk tanaman saja, mazra'atul akhirah itu saja, bukan menjadi tujuan. Bukan jadi tujuan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa, itu adalah orang yang senantiasa dana nafsahu, mengoreksi kekurangannya, mengoreksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia beramal untuk apa? Untuk kehidupan sesudah mati. Itulah orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya otomatis kalau orang itu berbuat untuk kehidupan sesudah mati, ya gerbangnya itu ya pertaubatan, itu hijrah. Kita sudah hijrah berapa persen ya kira-kira ini? Kita hijrah berapa persen? Tadi secara hijrah dari yang syirik, secara jasadiah, secara fisik, yang tadinya bukan nadzafah, suka tidak suci, sekarang sudah menjadi sucikan diri. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ada hijrah secara qalbiyah. Apa qalbiyah, Pak? Hati. Yang tadinya banyak sifat-sifat yang madmumah, sifat-sifat yang jelek-jelek, sekarang diganti dengan akhlak mahmudah. Hijrah secara qalbiyah. Ada jasadiyah, qalbiyah, i'tiqadiyah, dan kemudian hijrah secara fikriyah, secara pemikiran. Isme-isme yang rusak-rusak tinggalkan. Liberalisme, sekulerisme, ateisme, tinggalkan semua. Itu namanya hijrah secara i'tiqad, fikriyah. Ada 4 kan, jasadiyah, qalbiyah, i'tiqadiyah, dan fikriyah. Hijrah. Pak, apa bisa langsung 100%? Kita bertahap, mudah-mudahan bisa. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan i'tiqadiyahnya, hijrah secara i'tiqadnya ini. Akidahnya dibetulkan dulu. Belajar tauhid sudah berapa tahun kita ini, Pak? Insyaallah. Clear. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Fudail ibnu Iyad rahimahullah yaqulu lil mujahidina idza aradu ayakhruju lil jihadi. Fudail ibnu Iyad itu bicara, ngomong kepada para mujahidin. Para mujahidin yang ingin perang gitu. Pas ketika mereka idza aradu ayakhruju lil jihad, ketika mereka akan ketika mereka akan keluar untuk perang. Jadi Fudail ibnu Iyad menasehati para mujahidin yang akan keluar untuk berjihad. Alaikum bitaubati.
Oh, ini poin pertama. Bertobatlah kalian. Lu kenapa Pak? Mau jihad kok disuruh tobat dulu, itu apa Pak? Apa rahasianya? Jenengan mau ngaji itu disuruh taubat dulu, apa rahasianya? Ini mau perang disuruh taubat dulu, apa kira-kira? Ada yang menarik kemudian di dalam bahasa tazkiyatun nufus. Ketika ada orang itu dia melakukan kemaksiatan dan dia sadar bahwa yang dia lakukan itu maksiat, dan dia berusaha semaksimal mungkin ingin keluar dari maksiat itu dan belum bisa. Dalam hatinya sebenarnya berontaknya luar biasa pengen keluar dari maksiat itu, tapi dia belum bisa melakukan itu karena lingkungan, karena apa, tekanan macam-macam. Dengan orang yang dia melakukan ketaatan, dengan orang yang melakukan ketaatan tapi di dalam hatinya itu penuh dengan ujub, penuh dengan sum'ah, penuh dengan riya. Dia menganggap dirinya paling benar, dia menganggap dirinya paling bersih, dia menganggap dirinya paling saleh, dia menganggap dirinya itu sudah paling dekat dengan Allah. Orang yang pertama dengan orang yang kedua lebih baik yang mana? Halo? Lebih baik yang pertama. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia sadar bahwa dia itu salah, Pak. Betul, dia salah. Dia mau tobat itu susahnya minta ampun. Berbagai tekanan dan sebagainya. Susah nih. Dengan orang dia sholat tapi wah aku iki sholat wis apik tenan wis. Nah, pas ketika kita sedang melakukan jihad itu penyakit yang paling pertama yaitu ketika jenengan ngaji datang ke sini itu penyakit yang paling pertama apa? Iki lo aku wis gelem ngaji berarti aku iki wis lo, itu penyakit itu. Itu berbahaya. Makanya pas ketika ini Fudail ibnu Iyad menasihati orang yang mau berjihad, alaikum bitaubat, taubat kalian dulu. Berarti apa? Pas ketika nanti perang itu niatnya sudah jangan keliru, itu minimal itu. Masih ingat hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Asbabul wurudnya itu kan masih ingat kan? Ada seorang sahabat yang dia itu hijrah dari Mekah ke Madinah tapi niatnya itu karena ingin mendapatkan seorang wanita namanya Ummu Qais. Dia tidak dapat apa-apa. Likulli imri'in ma nawa. Lah ini konteksnya ketika jihad. Kalau niatnya tidak benar, wah Masya Allah. Saya kembangkan di dalam kitab Fathul Majid riwayat dari Ibnu Abbas atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu nanti kan di akhirat ada 3 ya. Ahli jihad, ahli ilmu, ahli sedekah. Masih ingat hadis ini ya? Masing-masing itu oleh Allah dikatakan apa Bapak Ibu? Kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu itu jihad bukan karena aku, ya, tapi kamu itu dulu jihad karena ingin disebut sebagai pemberani. Wa qalatil malaika kadzabta. Malaikat ini pertobatan yang pertama. Pertobatan ketika kita mau jihad, pertobatan kita melakukan perbuatan baik diawali dengan pertobatan menata itu tadi. Akidah niat itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita ngaji ke sini itu pertobatan kita dalam sisi niat apa? Kepingin pinter, pingin dianggap soleh, kepingin dianggap baik, oh, Masya Allah, tidak boleh. Niat kita memang betul-betul Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak itu. Itulah makanya tadi memang kadang-kala kita mikir loh, mau jihad kok disuruh tobat gitu. Di antara tobat itu kolbiyahnya itu, hijrah secara kolbiyahnya tadi itu loh Pak, hijrah secara i'tiqadiyahnya itu loh. Jadi memang jihad itu adalah betul-betul li'ila'i kalimatillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Kita beribadah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka mukhlisina lahuddin. Wah, orang jihad, orang mau perang kok disuruh tobat. Boleh tidak saya mengatakan kepada jenengan ketika mau ngaji saya mengatakan tobat dulu baru ngaji itu gitu. Nah, itu diantaranya konteksnya hijrah dalam konteks qalbiyahnya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fa innaha Masya Allah. Jadi intinya disuruh bertobat karena konteksnya kemudian
Banyak sekali hal-hal yang ditolak karena konteksnya kita melakukan sesuatu hal. Jalisu at-tawabin fa innahum araqu afidah, maka kita diperintahkan untuk senantiasa duduk bersama dengan orang-orang yang bertaubat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam taubat, istiqomah di dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.